Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang dasar pertimbangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka dan rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Dalam video ini kita akan membahas alasan mengapa kedua kurikulum tersebut dikembangkan, landasan yang digunakan, serta bagaimana karakteristik dan proses pembelajarannya. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Malan Safira dengan NPM 204240131. Saya dari kelas 4E, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Dasar pertimbangan pengembangan kurikulum 2013 adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini tidak hanya menekankan pada penguasaan pengetahuan saja, tetapi juga menekankan pada pembentukan karakter dan keterampilan peserta didik. Dengan adanya kurikulum ini, diharapkan siswa tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki sikap yang baik serta mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tantangan global yang terus berkembang. Dalam pengembangannya, kurikulum 2013 didasarkan pada beberapa aspek penting, yaitu aspek filosofis, yuridis, dan konseptual. Selanjutnya adalah dasar pertimbangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dikembangkan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik. Kurikulum ini juga muncul karena kurikulum sebelumnya dianggap terlalu padat materi, sehingga siswa seringkali hanya menghafal tanpa benar-benar memahami konsep pembelajaran secara mendalam. Oleh karena itu, kurikulum merdeka dirancang agar pembelajaran dapat lebih menyesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan siswa, serta mengikuti perkembangan zaman. Pengembangan kurikulum 2013 dilatar belakangi oleh pentingnya peran kurikulum dalam meningkatkan kualitas potensi peserta didik. Kurikulum berbasis kompetensi dianggap sangat diperlukan agar peserta didik mampu menjadi manusia yang berkualitas, kreatif, mandiri, serta mampu menghadapi perubahan zaman. Selain itu, kurikulum ini juga bertujuan untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, serta bertanggung jawab sebagai warga negara yang demokratis. Rasional pengembangan kurikulum 2013 didasarkan pada kebutuhan pendidikan nasional serta perkembangan zaman. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dengan tujuan menciptakan pembelajaran yang lebih seimbang antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam pelaksanaannya, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik yang mendorong siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Dengan demikian, diharapkan siswa dapat berkembang menjadi individu yang berkarakter dan mampu bersaing di tingkat global. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan beberapa landasan penting. Yang pertama adalah landasan yuridis, yaitu aturan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum. Yang kedua adalah landasan filosofis, yaitu landasan yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar dan tujuan pendidikan. Kemudian ada landasan empiris yang didasarkan pada pengalaman pelaksanaan kurikulum sebelumnya di lapangan. Dan yang terakhir adalah landasan teoritik, yaitu teori-teori pendidikan yang menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum 2013 memiliki beberapa karakteristik utama. Salah satunya adalah menekankan pada pengembangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang. Pembelajaran dalam kurikulum ini menggunakan pendekatan saintifik, sehingga siswa diajak untuk lebih aktif dalam proses belajar.
Materi pembelajaran juga disajikan secara tematik dan integratif, sehingga berbagai konsep dari beberapa mata pelajaran dapat dikaitkan dan kehidupan sehari-hari siswa. Selain itu, kurikulum ini juga menekankan pada pembentukan karakter serta penggunaan penilaian yang komprehensif. Proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 dimulai dengan kegiatan pendahuluan, yaitu untuk membangun minat belajar siswa dan menghubungkan materi dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Selanjutnya, masuk ke kegiatan inti, di mana siswa melakukan proses pembelajaran melalui tahapan pendekatan saintifik seperti mengamati, menanya, mencoba, dan menalar. Setelah itu, siswa diminta untuk mengkomunikasikan hasil pemahaman mereka, misalnya melalui diskusi atau presentasi. Terakhir adalah kegiatan penutup, yaitu refleksi dan penyempurnaan materi pembelajaran. Prinsip utama pengembangan kurikulum 2013 adalah mengembangkan kompetensi siswa secara menyeluruh dan seimbang. Kurikulum ini juga mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional serta Standar Nasional Pendidikan. Selain itu, pengembangannya juga memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntutan persaingan global. Dalam pelaksanaannya, siswa ditempatkan sebagai pusat pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses belajar. Evaluasi kurikulum 2013 dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kurikulum ini berhasil diterapkan dalam proses pendidikan. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek seperti isi kurikulum, proses pembelajaran, hasil belajar siswa, serta kesiapan guru dan sarana prasarana. Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Latar belakang munculnya kurikulum Merdeka adalah karena kurikulum sebelumnya dianggap terlalu padat materi, sehingga siswa kurang memiliki waktu untuk memahami konsep secara mendalam. Selain itu, perkembangan zaman menuntut pendidikan yang mampu membentuk keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan learning loss juga menjadi salah satu alasan penting dikembangkannya kurikulum Merdeka. Rasional pengembangan kurikulum Merdeka adalah untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman sekaligus memperbaiki kelemahan kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini bertujuan untuk menyederhanakan materi pembelajaran sehingga siswa dapat lebih fokus pada pemahaman konsep dasar seperti literasi dan numerasi. Selain itu, kurikulum Merdeka juga menekankan pada pembentukan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Pengembangan kurikulum Merdeka didasarkan pada beberapa landasan, yaitu landasan filosofis, sosiologis, psikologis, dan yuridis. Landasan filosofis berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pendidikan. Landasan sosiologis berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Landasan psikologis memperhatikan perkembangan peserta didik sesuai usia dan potensi mereka. Sedangkan landasan yuridis berkaitan dengan aturan hukum dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum Merdeka memiliki beberapa karakteristik utama. Materi pembelajaran dibuat lebih sederhana dan berfokus pada kompetensi esensial seperti literasi dan numerasi. Kurikulum ini juga memberikan fleksibilitas kepada guru dan sekolah dalam mengembangkan pembelajaran. Selain itu, terdapat proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang bertujuan membentuk karakter siswa melalui kegiatan berbasis proyek. Proses pembelajaran dalam kurikulum Merdeka dimulai dengan asesmen diagnostik untuk mengetahui kondisi awal siswa, kemudian pembelajaran dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa melalui pembelajaran terdiferensiasi. Selama proses pembelajaran dilakukan, asesmen formatif untuk memantau perkembangan siswa, dan di akhir pembelajaran dilakukan asesmen sumatif untuk melihat hasil belajar siswa. Prinsip pengembangan kurikulum Merdeka berfokus pada potensi dan perkembangan peserta didik. Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang fleksibel, bermakna, dan konseptual dengan kehidupan siswa.
Selain itu, kurikulum ini juga memperhatikan keragaman serta inklusivitas dalam pendidikan. Evaluasi kurikulum Merdeka dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan implementasinya berjalan dengan baik. Evaluasi ini mencakup evaluasi peserta didik, evaluasi proses pembelajaran, serta evaluasi kebijakan pendidikan. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk menyempurnakan kurikulum dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Demikian penjelasan mengenai dasar pertimbangan dan rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita memahami bagaimana kurikulum dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.